Seperti yang kita tahu, masih banyak orang yang menjual rumahnya dengan cara yang masih terbilang tradisional. Contohnya, memasang spanduk. Hal tersebut membuat rumahnya tidak laku terjual dalam waktu lama hingga spanduknya sampai rusak. Apalagi yang rumahnya di dalam gang sempit. Jalanan yang masih sedikit akses orang lewat membuat rumahnya yang dijualnya tidak menyebar dengan cepat. Untuk itu, kami kembangkan TerraPro. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadan. Saya mahasiswa Universitas Dian Nusantara. TerraPro adalah sebuah platform digital inovatif guna memfasilitasi transaksi jual beli properti. Nama TerraPro sendiri merupakan singkatan dari tervalidasi dan profesional yang merefleksikan inti dari komitmen kami. Latar belakang proyek ini adalah observasi kami terhadap tantangan signifikan dalam pasar properti, khususnya terkait keterbatasan informasi untuk properti yang dipasarkan secara tradisional, misalnya melalui spanduk di area terpencil, serta risiko penipuan dan ketidakjelasan legalitas dalam transaksi properti online. Permasalahan pasar properti di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks, terutama dalam hal akses informasi dan keamanan transaksi. Pertama, banyak properti yang dipasarkan secara tradisional, seperti menggunakan spanduk di lokasi yang sulit dijangkau, sehingga informasi mengenai properti tersebut tidak tersebar secara luas dan hanya diketahui oleh kalangan terbatas. Yang kedua, transaksi properti secara online pun tidak lepas dari permasalahan kurangnya verifikasi terhadap penjual maupun legalitas properti yang menyebabkan risiko penipuan masih cukup tinggi. Solusi dan tujuan TerraPro hadir sebagai platform digital yang dirancang untuk menjawab berbagai tantangan dalam transaksi jual beli properti dengan mengedepankan prinsip tervalidasi dan profesional. TerraPro menyediakan sistem yang memastikan setiap pengguna dan properti telah melalui proses verifikasi yang ketat sehingga mengurangi risiko penipuan. Solusi yang pertama, kami menciptakan platform jual beli properti yang aman. Yang kedua, menerapkan validasi properti yang komprehensif. Yang ketiga, meningkatkan aksesibilitas informasi properti. Fitur dan tools. Di sini fitur-fitur yang kami kembangkan adalah validasi legalitas rumah sebelum dipublikasi. Yang kedua, sistem escrow untuk keamanan transaksi. Yang ketiga, dashboard pembeli dan penjual. Yang ketiga, integrasi dengan database nasional. Yang keempat, inskripsi dan autentikasi pengguna. Dan yang terakhir adalah cat penjual untuk memudahkan negosiasi. Dan untuk tools yang kita gunakan di segi front end, kita menggunakan React.js dan React Native. Untuk backend kami menggunakan Node.js dan Express.js. Database kita menggunakan Config agar bisa real time secara cloud. Dan keamanan kita menggunakan HTTPS dan token JWT dan keamanan 2FA. Untuk SDLC yang pertama adalah perencanaan. Itu identifikasi stakeholder, menyusun project charter dan studi kelayakan. Yang kedua adalah analisis, pengumpulan kebutuhan pengguna dan dokumentasi spesifikasi sistem. Yang ketiga adalah desain, perancangan UI UX, arsitektur sistem dan struktur database. Yang keempat adalah pengembangan, pembuatan front end dan back end dengan integrasi sistem keamanan. Yang kelima adalah pengujian, unit testing, integrasi dan uji sistem menyeluruh untuk validasi performa dan keamanan. Yang keenam adalah implementasi, deployment sistem, pelatihan admin dan sosialisasi awal ke pengguna. Yang terakhir adalah evaluasi dan penutupan, evaluasi hasil, dokumentasi lesson learning dan serah terima sistem. Timeline yang sedang kami jalankan, ini project dimulai dari Juni 2025 dan masih progres hingga nanti tahun depan. Untuk pembiayaan dalam proyek TerraPro, anggaran digunakan untuk pendukung
mendukung proses desain, pengembangan, serta integrasi layanan pihak ketiga guna memastikan platform berjalan stabil dan memenuhi kebutuhan pengguna secara menyeluruh. Saya akan menjelaskan detail dari anggaran. Yang pertama adalah analisis kebutuhan proyek. Ini mencakup tentang deploy dan segala macam analisis yang dibutuhkan, seperti tools-tools apa yang akan kita pakai. Yang kedua adalah desain UI UX. Kita akan membuat pihak ketiga sebagai desain UI UX agar desain terlihat cukup rapi dan sangat memuaskan sama klien atau stakeholder. Dan yang ketiga adalah perancangan backend. Di sini perancangan backend akan dirancang yang sesuai dengan analisis kebutuhan. Dan yang keempat adalah perancangan front end, yaitu tampilan yang bersifat responsif dan user friendly. Dan yang kelima adalah pemeliharaan selama 6 bulan agar ketika masih ada bug atau hal yang masih belum diketahui masih bisa dicegah dengan cepat. Total dari anggaran tersebut sekitar 180 juta. Kesimpulan, TerraPro berhasil dikembangkan sebagai platform digital jual beli properti yang aman dan tervalidasi. Fitur inti seperti autentikasi, registrasi, penjualan properti, chat, dan escrow telah diuji dan berjalan baik. Tantangan teknis seperti integrasi backend config dan fitur notifikasi telah dihadapi dengan solusi bertahap. Proyek dinilai berhasil ketika mencapai tujuan utama sesuai ruang lingkup dan waktu yang direncanakan. Saran, prioritaskan penyelesaian fitur konsultan dan notifikasi dalam versi selanjutnya. Yang kedua, tingkatkan pemahaman teknis tim terhadap teknologi backend, terutama config. Yang ketiga, perluas kerjasama dengan regulator properti untuk mempercepat validasi legalitas. Yang keempat, pertimbangan pengembangan versi desktop dan perluasan jangkauan ke pemasaran offline. Dan yang terakhir adalah lanjutkan pelatihan ke internal tim dan peningkatan kapabilitas pengembang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai TerraPro atau tervalidasi profesional properti. Terima kasih.